Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yananda Juli Astrianti, NIM terakhir 006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip budaya kerja dalam Islam dan secara umum. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari budaya kerja. Budaya kerja secara harfiahnya terdiri dari dua kata, yaitu budaya dan kerja. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal, atau sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran, nilai-nilai, dan sikap mental. Sedangkan kerja adalah melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan atau menyelesaikan suatu hal, baik barang maupun jasa, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan serta mendapatkan upah ataupun bayaran. Budaya kerja secara umum merupakan cara pandang seseorang terhadap bidang yang ditekuninya dan prinsip-prinsip moral yang dimiliki, yang menumbuhkan keyakinan yang kuat atas dasar nilai-nilai yang diyakini, memiliki semangat yang tinggi dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan prestasi terbaiknya. Sedangkan budaya kerja menurut pandangan Islam adalah mengaktualisasikan seluruh potensi iman, pikir, zikir, serta keilmuan kita untuk memberikan nilai kebahagiaan bagi alam semesta. Sebagai seorang muslim, haruslah mampu menunjukkan bahwa Islam yang kita yakini ini tercermin dari perilaku budaya kita yang memberikan nilai lebih baik lagi bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Inti dari budaya kerja menurut Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang diikat dengan satu kata, yaitu akhlak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inti dari pembahasan, yaitu prinsip-prinsip budaya kerja. Yang pertama, prinsip budaya kerja dalam Islam. Prinsip-prinsip budaya kerja dalam Islam menggunakan prinsip nubuwah. Prinsip nubuwah ini merupakan prinsip utama dalam Islam, yaitu konsep keadilan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Prinsip nubuwah juga mengajarkan bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar, yang dijadikan sebagai acuan melakukan aktivitas ekonomi dalam Islam. Prinsip nubuwah ini menjadi lambang profesionalitas, prestatif, dan kontributif dalam melaksanakan aktivitas ekonomi Islam. Prinsip-prinsip nubuwah terdiri dari yang pertama, sidik, yang berarti jujur dan benar. Prinsip ini melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Sidik dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dua prinsip yang menurut Peter Drucker merupakan indikator kesuksesan bagi sebuah perusahaan. Dalam dunia kerja, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan yang tidak ditutup-tutupi, yang kemudian hari dapat diperbaiki secara terus-menerus, serta menjauhkan diri dari perbuatan bohong dan menipu. Yang kedua, amanah. Berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas, dan bertanggung jawab. Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis, karena merupakan suatu karakter yang terikat dalam diri pelaku ekonomi dalam Islam. Tanpa adanya amanah, perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran. Dengan demikian, setiap pelaku ekonomi Islam haruslah menjadi orang yang profesional dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung di dalam amanah adalah kepercayaan, tanggung jawab, transparan, tepat waktu, dan memberikan yang terbaik. Yang ketiga adalah tabligh.
Tablik adalah komunikatif dan transparan. Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal. Dalam penerapannya, tablik harus mampu berkomunikasi yang baik, di mana dalam bahasa manajemen disebut dengan supel, cerdas, cepat tanggap, koordinasi, kendali, dan komunikasi sangat penting dalam manajemen yang mana dalam penyampaiannya harus tepat. Yang terakhir adalah fatona. Fatona berarti kecerdasan dan intelektualitas. Fatona mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, skill, jujur, benar, kredibel, dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dijalankan dapat efektif dan efisien, sehingga bisa memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan. Jika prinsip ini dijalankan, akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat, di mana sifat ini akan dimiliki oleh orang yang mau berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan, peraturan, dan informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun perusahaan secara umum. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip budaya kerja secara umum. Prinsip-prinsip budaya kerja secara umum terdiri dari 5 kelompok nilai-nilai yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah nilai sosial, yaitu nilai yang ada di dalam kehidupan manusia tentang baik buruknya suatu perilaku. Nilai sosial muncul dari nilai individu yang dimiliki oleh seseorang melalui pergaulannya. Nilai sosial yang mencerminkan prinsip budaya kerja yaitu nilai kemanusiaan, keamanan dan kenyamanan, serta keselarasan. Yang kedua, nilai demokratif, yaitu suatu pola keyakinan yang digunakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang jauh lebih baik. Yang termasuk dalam nilai demokratik adalah aktualisasi diri, ketepatan, dan peningkatan. Yang ketiga, nilai birokratik adalah nilai yang mencerminkan tata kerja suatu organisasi yang berpegang teguh secara ketat terhadap peraturan. Yang termasuk dalam nilai birokratik adalah kemampuan teknik, spesialisasi, dan rasional. Yang keempat, nilai profesional adalah nilai moral yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai arahan dari perusahaan yang nantinya menjadi tolak ukur dalam pemberian jasa. Yang termasuk dalam nilai profesional adalah keahlian, komitmen kerja, dan disiplin. Yang terakhir adalah nilai ekonomi. Nilai ekonomik adalah suatu nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok atas ada tidaknya keuntungan finansial yang diterima atas perbuatan yang dilakukannya. Yang termasuk dalam nilai ekonomik adalah efisiensi. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.